Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesta Dabiwana. NIM saya STI 2022022899. Di sini saya ingin review jurnal yang berjudul Identifikasi Potensi Default Pembayaran Kartu Kredit Menggunakan GMDKN dengan LOVE sebagai penanganan outlier. Latar belakang tantangan utama dalam analisis data adalah kehadiran outlier yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam hasil klasifikasi atau prediksi model. Adanya outlier bisa menjadi sangat penting karena beberapa alasan dan perlu dideteksi. Outlier dapat muncul dalam berbagai bentuk dan memiliki potensi besar untuk memengaruhi interpretasi dan keandalan model. Outlier adalah area dalam analisis data yang umumnya diterapkan dalam bidang keuangan dan internet. Ini berkaitan dengan pengidentifikasian objek yang berbeda dari keseluruhan data seperti transaksi yang tidak sah. Kartu kredit merupakan salah satu cara pembayaran yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat modern. Namun semakin banyak kejadian penipuan terjadi dalam penggunaannya. Lanjut, rumus masalah 1. Bagaimana karakteristik data transaksi kartu kredit. Data memiliki distribusi tidak seimbang antara nasabah lancar dan tidak lancar, serta potensi outlier karena fault atau kesalahan input. 2. Sejauh mana outlier memengaruhi performa model KNN atau GMDKN. Outlier dapat merusak akurasi prediksi karena metode berbasis jarak sensitif terhadap anomali. 3. Apakah LOVE efektif mendeteksi dan menyingkirkan outlier? LOVE, Local Outlier Factor, perlu dievaluasi kemampuannya mengenali data outlier multivariat dan dampaknya terhadap kualitas data. Lanjut, tujuan penelitian: meningkatkan akurasi prediksi, membandingkan performa GMDKN dan tahap proses LOVE, khususnya dalam metrik seperti akurasi, precision, recall, dan out. Untuk memastikan apakah penanganan outlier memperbaiki hasil klasifikasi, menerapkan LOVE sebagai filter efektif untuk outlier, mengevaluasi efektivitas LOVE dalam mendeteksi dan menghapus data anomali, seperti mempelajari dampaknya terhadap kualitas dan stabilitas dataset sebelum klasifikasi, memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga keuangan, menyusun pedoman penerapan metode kombinasi LOVE, GMDKN dalam sistem kredit, scoring kartu kredit, dengan harapan dapat digunakan oleh bank atau lembaga keuangan untuk menekan
resiko kredit macet dan meningkatkan efisiensi proses seleksi nasabah. Lanjut, manfaat penelitian mengurangi resiko kredit macet. Prediksi lebih akurat terhadap kelancaran atau gagal bayar kartu kredit, memungkinkan lembaga keuangan untuk mengurangi potensi kerugian besar akibat gagal bayar atau non-performing. 2. Efisiensi bisnis yang lebih tinggi. Dengan sistem yang mampu mengidentifikasi resiko di tahap awal, bank dapat mengurangi biaya operasional seperti penagihan, proses penyitaan, atau alokasi modal untuk dana tunggakan. 3. Pengambilan keputusan kredit yang lebih tepat. Model ini memberikan dasar yang data-driven bagi petugas kredit, mendukung mereka dalam menentukan limit atau persetujuan kartu kredit berdasarkan potensi resiko yang terruku. Lanjut, batasan masalah. Dataset menggunakan data transaksi kartu kredit dari uji machine learning repositor sebanyak 30.000 rekor. Target klasifikasi status pembayaran dikelompokkan menjadi lancar dan tidak lancar, bad penalty. Outlier hiding fokus hanya pada outlier dalam data numerik dengan model LOF untuk mendeteksi dan menghapus nilai ekstrim. Metode evaluasi eksperimen menggunakan pembagian data 80% training dan 20% testing secara fixed parameter GMDKN K sama dengan 5 split data 20-80-20. Tidak mencakup fitur-fitur sifat demografis, tempospatial maupun variabel non-numerik seperti demografis nasabah, fallback strategi, imputasi kompleks, ataupun prosedur oversampling seperti smooth. Lanjut, metode penelitian. 1. Pengumpulan data menggunakan 30.000 data transaksi kartu kredit dari uji. 2. Pemrosesan penerapan lokal outlier faktor LOF untuk mengidentifikasi dan menghapus data outlier seperti proses klarifikasi. 3. Klarifikasi membangun model GMDKN dengan nilai K sama dengan 5 pada data yang sudah dibersihkan. Data dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk uji. 4. Evaluasi model. Mengukur performa model dengan metrik akurasi, precision, recall, score, dan Gaussian.
yang menghasilkan skor akurasi 77,60%, precision 74,97%, recall 82,57%, F1 score 78,58%, Getman 77,48%. Lanjut, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian, nasabah kartu kredit yang melakukan transaksi dengan status lancar atau tidak lancar. Data transaksi diperoleh dari sistem pemrosesan kartu kredit. Financial institution, dataset atau anonymized uji credit card dataset yang digunakan untuk analisis. Penelitian berfokus pada rekam jejak transaksi dari segi frekuensi, jumlah pembelanjaan, keterlambatan pembayaran, dan atribut numerik lainnya. Objek penelitian, data transaksi kartu kredit berupa data numerik, tanggal, jumlah tagihan, presentase pembayaran, minimal saldo, frekuensi transaksi. Data tersebut diproses melalui local outlier factor untuk mendeteksi dan menghapus outlier numerik. GMD KN General Leads Mean Distance KN untuk klasifikasikan potensi kelancaran atau keterlambatan pembayaran. Lanjut, hasil penelitian dan kesimpulan. Hasil penelitian dataset 30.000 transaksi kartu kredit dari uji ML Repositor. Metode untuk menghapus outlier diikuti klasifikasi menggunakan GMDKN. K sama dengan 5 dengan pembagian data 80%, training 20%, testing. Performa terbaik dicapai pada konfigurasi tersebut menghasilkan hasil berikut: akurasi 77, 60%, precision 74,97%, recall 82,57%, F1 score 78,58%, G-Man 77,48%. Kesimpulan 1. Outlier sangat memengaruhi akurasi klasifikasi. Kehadiran data ekstrim karena fraud atau kesalahan input dapat menurunkan performa GMDKN. Oleh karena itu diperlukan pemangkasan outlier menggunakan LOF sebelum klasifikasi. 2. LOF efektif sebagai proses data. Metode LOF terbukti mampu mengidentifikasi dan menghapus data anomalis, sehingga data menjadi lebih bersih dan representatif untuk klasifikasi. 3. Kombinasi LOF sama plus GMDKN efektif. Menggunakan GMDKN
GMDKN pada data bersih meningkatkan kemampuan model dalam memprediksi status kelancaran pembayaran dibandingkan jika GMDKN diterapkan langsung pada data tanpa penanganan outlier. Lanjut, kelebihan penelitian. 1. Mengurangi pengaruh outlier pada klasifikasi. Low efektif mendeteksi outlier berdasarkan kepadatan lokal dan menghapus data ekstrim ini sebelum klasifikasi GMDKN menjadi lebih andal dan akurat. 2. GMDKN lebih stabil dibandingkan KN konvensional. Algoritme ini menggunakan rata-rata jarak dari tetangga sehingga memberikan keputusan yang lebih representatif terhadap variasi atribut dibandingkan jarak tunggal. 3. Rekal tinggi dalam mendeteksi nasabah gagal bayar. Eksperimen menunjukkan rekal sebesar 82,57% menandakan GMDKN cukup sensitif dalam mengidentifikasi resiko gagal bayar. Lanjut, kekurangan penelitian. 1. Sensitif terhadap parameter kinerja low sangat tergantung pada pemilihan jumlah tetangga serta threshold untuk outlier perlu tuning agar tidak salah mendeteksi. 2. Kurang efisien untuk dimensi tinggi atau dataset besar. LOF dan KNN berbasis jarak tidak skalabel dengan baik pada data berukuran besar atau berdimensi tinggi. Memerlukan optimasi. 3. Model large linear berat di penyimpanan dan komputasi. KNN menyimpan seluruh data latih dan melakukan komputasi jarak saat prediksi. Hal ini lambat dan mahal pada data real time atau sumber daya terbatas. Lanjut, diskusi atau rekomendasi. Diskusi 1. Efektivitas LOF dalam menangani outlier. Menggunakan local outlier faktor LOF sebagai metode deteksi outlier. Terbukti efektif dalam mengidentifikasi data ekstrim yang dapat mengganggu proses klasifikasi. Metode ini mengukur deviansi lokal suatu titik data terhadap tetangganya sehingga mampu mendeteksi anomali dalam dataset multivariat dengan akurasi tinggi. Sebagai contoh, dalam penelitian oleh Silvano et al. LOF menunjukkan rekal 98% dan pression 93% dalam mendeteksi transaksi kartu kredit yang mencurigakan. 2. Performa GMDKN dalam klasifikasi generalismen discrete negrius. GMDKN menawarkan pendekatan yang lebih stabil dibandingkan KNN konvensional, terutama dalam menghadapi
distribusi data yang tidak seimbang, namun model ini tetap sensitif terhadap pemilihan parameter seperti jumlah tetangga, K, dan threshold loss yang memerlukan tuning yang cermat untuk mencapai performa optimal. 3. Keterbatasan pada dimensi tinggi dan dataset besar. Baik LOF maupun GMD-KN memiliki keterbatasan dalam hal stabilitas. LOF memerlukan perhitungan jarak untuk setiap pasangan titik yang dapat menjadi mahal secara komputasional pada dataset besar. Demikian pula GMD-KN menyimpan seluruh data latih dan melakukan komputasi jarak saat prediksi yang dapat memperlambat proses klasifikasi pada data real time atau sumber daya terbatas. Lanjut, rekomendasi 1. Optimasi parameter LOF dan GMD-KN. Melakukan tuning parameter seperti jumlah tetangga K pada LOF dan GMD-KN dapat meningkatkan akurasi model. Pendekatan seperti grid search atau random search dapat digunakan untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal. 2. Penggunaan teknik pengimbangan data untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas. Teknik seperti testing minority over sampling, teknik smart dapat diterapkan smart menghasilkan contoh sintetis dari kepala minoritas, membantu model dalam mempelajari pola dari kedua kelas secara lebih seimbang. Lanjut. Sekian presentasi saya sampai di sini. Mohon maaf kalau ada omongan yang berlibat. Saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.